kita akan bikin nasab Nusantara. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Suku boleh berbeda, agama boleh berbeda, tapi kita memiliki luhur yang sama, leluhur Nusantara. Ini yang akan kita lakukan masa depan. Kenapa? Menghadapi bagaimana sekarang ada upaya-upaya orang bukan orang Nusantara ingin menguasai Nusantara dengan membelokkan sejarah-sejarah Nusantara. Perjuangan-perjuangan orang-orang Nusantara diklaim sebagai perjuangan dia. Penyebaran nilai-nilai moral bangsa Indonesia diklaim oleh mereka. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana? Keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Ya. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air, banyak yang menyaksikan, terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh, Syekh Alawi Al-Bantani Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wali. Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramatnya nggak ada tapi dibohong-bohong. Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Balawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kejadiannya tidak ada tapi ditulis-tulis. Mi'raj 70 kali ditulis-tulis bahwa dia baca salam kepada Rasulullah, tidak berhenti baca salamnya kecuali dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya teliti, namanya Ali Koli Kosam. Jangankan dia berkeramat, orangnya saja teaya ora ono, namanya saja tidak ada. Dari mana sih ngomong orangnya tidak ada? Kalau Ki Alawi tadi itu kereng karena babnya rijalul hadis. Kereng, tahu kereng? Ketat dia itu, keras ketat. Jadi Ahmad bin Isanya aja dianggap tidak ada. Kenapa Ahmad bin Isanya dianggap tidak ada? Karena Ahmad bin Isa ditulis oleh Ba'lawi sekarang katanya seorang muhaddis, seorang perawi hadis. Kalau ditulis perawi hadis harusnya namanya sudah ada di kitab Rijalul Hadis. Kiai Alawi sudah meneliti seluruh kitab Rijalul Hadis, tidak ada namanya Ahmad bin Isa. Maka dia katakan Ahmad bin Isa jangankan meriwayatkan hadis, orangnya saja tidak ada. Kenapa? Beliau standarnya ilmu hadis, kalau saya standarnya ilmu nasab. Udah FPI pengalaman lah, difitnah dan lain sebagainya, saudara. Apalagi saya, wah udah kebal udah. Dihina, difitnah, dicaci maki. Saudara, ini ada jenderal lagi marah-marah nih. Ada jenderal lagi marah, saudara. Wah begitu dia marah-marah, dia kerahkan anjing-anjingnya menggonggong. Ya. Kemudian ada setan tua. Setan tua pakai mengatakan,
Habib Rizik ini terkonfirmasi orang berbahaya. Saudara, yang terkonfirmasi berbahaya itu pejabat yang terlibat pembantaian KM 50. Itu terkonfirmasi berbahaya. Kalau kemarin dia bisa bunuh orang, besok dia juga bisa bunuh orang kalau nggak dihukum, betul? Yang terkonfirmasi berbahaya itu orang yang jelas-jelas menggelar siaran pers tentang KM 50 dengan barang bukti palsu, betul? Itu terkonfirmasi orang berbahaya. Berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Saya protes orang ini. Anjingnya menggonggong. Setan tua langsung mengatakan, Rizik Syihab itu terkonfirmasi sebagai orang berbahaya. Lu ngomong ngebeduk. Ada yang tanya, Habib jawab jangan. Jangan dulu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anjing menggonggong, kafilah. Tapi kalau gonggongannya nggak berhenti juga, Beb. Anjing menggonggong, timpuk sama batu. Setuju? Takbir. Saya mau tanya nih semua anak muda yang ada di sini, lawan laskar setan berani gak? Berani gak? Takbir. Saudara kita udah biasa jihad, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Saudara ngomong terkonfirmasi. Lu nggak ada ngundang lo. Lagi sepi panggilan. Duit nggak punya. Lalu mau cari duit lo. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Si General nih saudara bikin wawancara. Dia katakan dulu itu baliho-baliho itu saya turunkan itu adalah tugas negara. Saya senang dia katakan begitu. Berarti keterlibatan Anda di KM 50 tugas negara juga dong. Berarti Anda mengikut menggelar siaran pers dengan barang bukti palsu tugas negara juga dong. Ngaku. Setuju? Oke, bilang tugas negara. Dia bilang apa? Saat itu baliho-balihonya memprovokasi. Itu baliho waktu saya mau pulang dari Mekah, umat di mana-mana bikin baliho. Tulisannya selamat datang Habib Rizik. Masa provokasi? Gile lo Jenderal. Gile gak? Di mana provokasinya? Saudara, kalau provokasi itu saudara, baliho saya ada gambar tulisannya turunkan presiden. Bubarkan negara, itu provokasi. Ini masyarakat selamat datang Habib Rizik. Bagus gak? Bagus gak? Semoga Habib Rizik panjang umur. Provokasi bukan? Kok disebut provokasi? Provokasinya yang mana? Ini wawancaranya dia lagi nyebar kebohongan lagi. Orang kalau udah bohong sekali bakal bohong 2 kali, bohong 2 kali bakal bohong 3 kali. Dia akan terus menerus berbohong. Ada lagi dia bilang, ini kan kelompok ini terlalu mengkultuskan agama dan ulama, sehingga sepertinya hanya agamanya yang paling benar. Kita mengatakan Islam agama yang benar, agama satu-satunya diterima Allah. Itu bukan provokasi, itu ayat Quran. Inna dina indallahil Islam, itu keyakinan kami. Kalau kami mengatakan Islam agama yang benar, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, kami tidak hina agama lain, kami tidak memprovokasi, kami bukan mengkultuskan tanpa dalil, karena memang itu iman dan akidah kami. Betul? Enggak, dibilang ini kelompok ini terlalu mengkultuskan agama. Kok mengkultuskan agama? Udah gitu dibilang mengkultuskan ulama. Umat menulis selamat datang Habib Rizik itu bukan kultus ulama, itu menghormati. Betul? Betul? Masya Allah, ini bahasanya saudara. Jenderal tahu sekolah di mana, kandang kebo kali. Udah jangan di anjing menggonggong kafilah. Baru capek. Biar nanti Habib Zaki aja yang jawab. Biar Kang Utep yang jawab. Aduh, kayaknya kalau saya mesti jawab repot ya. Udah, kecuali kalau gonggong terus ya kita timpuk dah. Anjing menggonggong kafilah berlalu saudara. Tapi kalau gonggongnya udah keterlaluan, anjing menggonggong timpuk sama. Setuju? Takbir. Masa takbir dibilang provokasi? Takbir itu motivasi supaya orang semangat, supaya orang ingat Allah, supaya orang selalu mengagungkan Allah. Betul? Bukan provokasi. Takbir dibilang provokasi. Dibilang lagi,
itu di dalam balihonya ada tulisan jihad begitu. Itu kan provokasi. Masa jihad provokasi? Gila loh. Ya Islam bukan sih, saudara. Udah dah, gue jangan jawab lagi dah. Karena gue jawab ya jadi repot. Bukan, kita kalau berdebat sama orang pintar jadi pintar, berdebat sama orang bodoh kita ikut bodoh. Antara hanya kita ketularan goblok lagi. Udah cukup dah, udah cukup. Setuju? Udah, sekarang saya mau tanya, siap bersatu? Siap berjuang? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut habaib? Siap berjuang bersama? Siap bela Islam? Takbir! 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 Kemudian kita protes keras. Jenderal Baliho diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Kami protes keras. Orang ini orang bermasalah, nggak tanggung-tanggung bermasalahnya. Saudara, diduga kuat dia terlibat KM50 karena indikasinya dia ikut siaran persnya, dia ikut megang pedangnya, semua barang bukti palsu, saudara. Dan nggak sampai di situ, dia jadi penasehat pembina Laskar Setan. Di mana-mana Laskar Setan itu dibikin acara, saudara, di mana-mana yaitu bikin pertemuan-pertemuan dia hadir, saudara. Nah, kita udah sampaikan ke Bapak Presiden, orang ini bermasalah. Saudara, terlibat KM50 dan terlibat gerakan operasi Beganasa. Yang jelas-jelas rasis, fasis, mesah belah umat. Maka saya khawatir kalau yang begini jadi penasehat presiden, besok presiden didorong untuk pecah belah bangsa, saudara. Gak bisa, kita cinta presiden, kita mau jaga presiden kita. Kita pengen presiden kita lurus, punya penasehat yang baik, bukan punya penasehat otak setan. Betul? Takbir! Nah, sekarang FPI sudah membuat suratnya, dikirim. Saudara, sore ini atau besok pagi dikirim, setuju tidak? Setuju tidak? Sudah, waduh marah-marah, saya protes. Saya katakan, yang milih dan yang mecat berhentiin penasehat itu presiden. Tapi yang setuju nggak setuju kan rakyat. Rakyat mau setuju boleh, nggak setuju juga boleh. Kenapa jadi lu sewet? Gua nggak setuju. Saya mau tanya sekarang di sini, orang terlibat KM50, terlibat operasi Beganasa, apa setuju jadi penasehat presiden? Setuju tidak? Setuju tidak? Hak kita nggak setuju, betul? Soal presiden mau dengar suara kita nggak dengar, itu urusan lain. Jangan terus dia seenaknya mengatakan Habib Rizik nggak berhak. Habib Rizik itu nggak punya hak untuk bicara. Pak, lu mau menyan. Enak aja, gua rakyat, gua bayar pajak, gua berhak, betul? Aing bledok sih. Nggak tahu. Abdi mah ngartos bahasa Sunda, ngartos ge sekieu aing bledok sih. Segitu-gitu itu bahasa Sunda. Udah gitu gayanya gaya Banten lagi. Betul? Orang sini udah nggak usah diartiin aing bledok sih, betul? Jangan, itu hak kita. Rakyat setuju, haknya. Nggak setuju, haknya juga. So ada berhentiin, nggak ada berhentiin tuh urusan presiden, betul? Maka itu orang-orang seperti ini, saudara, orang-orang bermasalah seperti ini, kita doakan, matiin aja dah ya. Buru-buru matiin dah, Rob. Matiin ya Allah. Kirim penyakit yang nggak ada obatnya buat dia. Hancurkan kehidupannya. Hancurkan karirnya. Matiin dia ya Allah, matiin. Jangan bikin susah umat ya Rob. Supaya dihancurkan oleh Allah. Allah kirimkan azab kepada mereka di dunia sampai di akhirat. Allah bikin susah hidupnya. Allah sempitkan rezekinya. Allah hinakan di dunia dan di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah agar mereka mati dalam keadaan hina. Mati dalam keadaan hina di dunia maupun di akhirat. Yang terkonfirmasi sebagai orang berbahaya bukan saya. Saya nggak pernah bunuh orang. Saya nggak pernah culik orang. Betul? Nggak ada, saudara. Nggak pernah. Saya nggak pernah pecah belah umat. Saya nggak pernah caci maki ulama, kiai, habaib. Saya nggak pernah ngadu domba, saudara. Yang terkonfirmasi sangat berbahaya justru, saudara, orang yang terlibat di KM50 itu terkonfirmasi berbahaya. Yang terkonfirmasi berbahaya, mereka-mereka yang membiayai, membina, membesarkan begal nasab untuk menyerang habaib dan ngadu domba dengan kiai. Itu terkonfirmasi bahaya. Nah, jadi kalau kita mau jujur, mestinya, saudara, setan tua ini, kalau dia mengatakan Habib Rizik terkonfirmasi orang berbahaya, mestinya yang berbahaya itu bukan saya, saudara. Justru orang yang dibela itu yang terkonfirmasi berbahaya. Mestinya dia kasih tahu presiden, Pak Presiden ini terkonfirmasi berbahaya sekali ini. Singkirkan segera. Jangan jadi penasehat presiden. Begitu dong.
Nah, masa saya yang dakwah dikatakan terkonfirmasi berbahaya, dibayar berapa loh? Jadi artis sudah nggak laku, jadi dai nggak punya ilmu. Saudara, tahu-tahu sekarang mau nyerang habaib, katanya habaib itu nasabnya palsu. Saudara, dia ngaku turunan Nabi. Kacau. Begal nasab bilang habaib keturunan Nabi palsu, tapi mereka rame-rame ngaku turunan Nabi. Dari mana lu turunan Nabi? Ya tapi jangan begitu dong, habaib dibilang turunan Nabi Muhammad yang palsu, tapi mereka yang nggak jelas silsilahnya ngaku turunan Nabi. Lu jadinya yang mantep dong. Begal nasab bilang habaib nasabnya palsu, mereka bikin nasab sendiri jadi turunan Nabi. Sekali lagi, sekali lagi, udah cukup dah. Bukan nih, ntar aneh ditinggal sama kereta. Ya, baik ya kawan, saya rasa sudah cukup. Yang paling penting hari ini yang saya ingatkan, satu, FPI tetap organisasi dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. FPI bukan oposisi. Jelas tidak? Jelas? Nah, jadi kalau ada kelompok oposisi ngajak kita, lihat dulu temanya. Oh, temanya benar. Oposisi di pihak yang benar, kita ikut, kita bela. Tapi kalau temanya nggak benar nih, jangan ikut, saudara. Jangan. FPI harus objektif, harus adil, harus jujur, nggak boleh ditunggangi oleh untuk kepentingan politik orang lain. Setuju? Nah, yang kedua, saudara, tadi itu urusan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang kedua, ini yang tidak kalah penting. Saya serukan kepada seluruh para aktivis FPI di seluruh Indonesia, bahkan seluruh pemuda Indonesia, bahkan seluruh pemuda muslim dunia. Ayo, rame-rame siapkan diri kita untuk perang medsos, saudara.